lagi sibuk banget kayaknya nih ya. A little bit, that's right. Pemirsa, ini dia Gita Amelia yang mendirikan sebuah perusahaan permodalan dan juga untuk mencari mitra bisnis, namanya Everhouse ya. That's right. Dan didirikan di usia Gita di umur 22 tahun, betul? Betul. Kenapa memilih perusahaan permodalan dan mencari mitra bisnis seperti ini? Ya, jadi I started actually when I was in school. So I went to school at the Wharton School of University of Pennsylvania, and I took a finance degree there. And there I actually started to do some angel investing di Indonesia. Jadi waktu itu waktu masih sekolah investing ke dalam beberapa startup juga. Nah dari situ saya lihat bahwa wah Indonesia itu sekarang berpotensi sekali. Peluangnya besar sekali ya. Peluangnya besar sekali. Dan bukan cuma peluang, banyak investor juga sekarang lagi lihat Indonesia sebagai satu tempat yang bisa really grow. The acceleration process of startups is incredible. And then secondly, I also saw from within Indonesia the high and dynamic potential of entrepreneurs of the new generation. They are much more creative, they are ready to take on the risk, and also the market is able to provide them with the ecosystem that they need to be able to thrive. Nah, berbicara mengenai ekosistem, artinya Gita ini berusaha untuk membuat sebuah ekosistem yang kondusif bagi generasi muda untuk kemudian jangan ragu untuk memulai bisnis dari usia muda. Seperti itu? Betul. That's actually very true. So we want to inspire more young people to take on greater risks because right now the market is so big. There's so many opportunities, and it's the right time for young people to really go into business. So at Everhouse we have this mission from day one that we want to become partners. Yang kita merangkul all of these very talented and passionate individuals in Indonesia for them to be able to push forward all of their great ideas to further our economy as well. Gita baru mulai usaha di tahun 2017, tidak butuh waktu lama perusahaan Gita Everhouse ataupun sosok Gita sendiri masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30. Bagaimana sih respon Gita untuk penghargaan seperti ini? Ya, tentu saja kita berterima kasih sekali kepada pihak Forbes yang sudah memilih kita. But I feel that recognition is never something that we aspire for, of course. I think achievements are great, but they are just an extra bonus. Kalau saya bilang. Jadi ini bukan tujuan Gita mendirikan Tidak usaha pernah. Everhouse ya? Yes, tidak pernah. And I think that when we receive a recognition like this, we owe it all to our team. So all of our team members that have been there from day one, this recognition goes to them. Oke. Nah, Gita ini kan fokus untuk kemudian generasi muda yang akan memulai bisnis. Nah, berbicara mengenai generasi muda, Indonesia kan seperti kita ketahui ada bonus demografi di mana jumlah usia produktif jauh lebih banyak dibanding usia yang tidak produktif. Ini bagaimana Gita melihat peluang generasi muda ataupun bagaimana perspektif Everhouse melihat fenomena seperti ini? Yeah, that's a very great question. So at Everhouse, we want to inspire more young people to create businesses. And why do we say that? Because of the demographic boom. There is a renewal of generations. Sekarang Generation Z buying powernya di Indonesia lumayan besar ya. Mungkin bisa sampai 80% of the buying power goes to Generation Zs. And Generation Z ini dari perspektif mereka, dari karakteristik mereka beda sekali dengan generations yang sudah already passed, so to say. So I think that these young people, when they come into business, they are also more in touch with what the new generation would like to purchase, for example, or what the new generation needs and desires. So it actually becomes a competitive advantage for digitally native entrepreneurs who are already born out of the digital society. They went through that phase and they understand that right now, there's a whole proliferation of new brands and therefore they can also be more in touch with their customers. Oke. Fokusnya sendiri yang kemudian Gita fokuskan untuk bisnis yang Anda dirikan ini seperti apa? Apakah ke permodalannya atau kemudian menggandeng mitra bisnis itu sendiri? Sebenarnya dua-duanya. Karena untuk setiap bisnis kita bukan cuma investasi ke dalam bisnisnya, tapi kita juga menggandeng mereka seperti mereka tuh mitra. Dan kebanyakan founders kita yang kita kerjasama malahan bilang kayak, oh Everhouse tuh seperti mitra ketiga, kayak co-founder ketiga gitu loh. Nah, untuk kemudian memilih mitra yang paling tepat, karena kalau misalnya kita berbicara bisnis startup, ini ada sekitar lebih atau hampir 1.000 startup yang saat ini sedang ada di Indonesia. Memilih begitu banyak mitra ataupun perusahaan yang generasi muda dirikan, ini seperti apa? So
It's a very extensive process if the company has been established for a very long time. Kenapa? Karena kita harus melihat dari banyak sisi dimensi ya. Dari sisi legal, dari sisi finance, historicalnya mereka seperti apa. Tetapi kalau ada mitra yang masih belum established, kita lihatnya dari sosoknya nih. Tapi ini menarik ya, ketika justru perusahaannya sudah established atau setidaknya beberapa lama sudah berdiri, screeningnya akan jauh lebih ketat. Jauh lebih ketat. Kenapa? Karena perusahaan itu tentu saja ada valuasi yang lebih tinggi. So therefore the risk for us to enter needs to be justified. Sementara untuk perusahaan yang baru mulai, ini lebih kepada sosok, artinya individunya. Betul. Kenapa? Apa yang dilihat? Jadi kita lihat dari sisi individunya tuh kita lihat timnya ya. Jadi bukan cuma satu orang. Satu tim tuh harus komplit. Harus ada satu orang yang benar-benar expert di dalam bidangnya, yang mungkin sudah ada experience yang lama di dalam bidang ini. Yang kedua adalah someone who is visionary, yang bisa convince basically maybe future investors also of the mission of the company, of what they're trying to do, the innovation that they're trying to push for. Sampai saat ini dari 2017 sampai 2020 ada berapa orang yang kemudian datang ke Everhouse untuk meminta permodalan ataupun digandeng sebagai mitra bisnis? Sejak November 2017 mungkin sudah ada 1.000 ya. 1.000. Maybe you know, these people are maybe they haven't even started their own business, but they're thinking of starting their own business. Nah, itu banyak sekali yang approach us seperti itu. Dan sekarang Everhouse sudah bermitra dengan 24 startup. Jadi kita sudah investasi di 24 startup. Startup ini yang kemudian sudah bermitra, artinya ada yang sudah established dan juga ada yang baru mulai dari nol. Baru mulai dari nol. Seberapa mudah sih orang-orang ini yang kemudian memiliki visi untuk mendirikan sebuah bisnis, terutama startup ini? So I always say to everyone and even my team that age is just a number. And hopefully that we can also be living proof that age is just a number. So we never look at age as the filtering factor. Of course, we just look at their experience because even though someone's very young, they might have a lot of experience in that particular field. Most of the startup founders that we work with, they are older than I am, of course. Tapi kita selalu advice dari sisi financial dan business strategi, ya kan. Kita tidak pernah meluncurkan diri ke dalam bidang operasional startupnya mereka. So they should be more operational on their startups, and therefore because they are more operational, typically these founders are older than we are. Oke. Tapi sudah berapa banyak dana yang kemudian dikeluarkan dalam menggandeng mitra bisnis ini? So for us, we have basically a fund that invests into these startups. Tetapi bagian kita adalah untuk mencarikan dana yang lebih banyak dari investor lain. Dan biasanya itu investornya itu dari luar negeri. Jadi memang kita bermitra, kita investasi sedikit untuk kick off the project. Tetapi untuk seterusnya pasti kita harus ada satunya namanya financial planning. Jadi kita lihat nih business needs-nya dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun itu seperti apa. Baru kita mencocokinya dengan investor lain yang mungkin juga bisa membantu mereka dari sisi strategis tapi juga dari sisi permodalan untuk perusahaan ini bisa lebih besar. Oke, perusahaan untuk bisa menjadi lebih besar. Ada kemudian tokoh-tokoh di luar sana juga kemudian menjadi panutan dalam kemudian berbisnis, diantaranya misalnya seperti Jack Ma. Dan kita kalau tidak salah berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Jack Ma di tahun berapa tuh? 2018. 2018. Apa kemudian tips yang paling penting dari seorang Jack Ma yang mungkin dibagikan, di-sharing dengan seorang Gita Mary? I'd say that Jack Ma is an incredibly inspiring figure. And one thing that I really learned from him is the ability to empower others. So he is a great teacher. And I think that really a lot of what we do in venture capital di dalam permodalan business startup adalah untuk empower other people. So you have to give them that trust, but then you also have to empower them, give them the resources around them for them to be able to thrive. And Jack Ma has built an incredible business based on that philosophy of being able to, kita teach mereka values dan principle, tapi kita juga mengkasih mereka itu sebuah resources sama ecosystem, so that really great and passionate leaders can really thrive. Oke, itu adalah aktivitas sehari-hari kita bisnis, kemudian mencari mitra seperti itu. Tapi tentunya punya hobi dong. Of course. Apa hobinya sih? Wah, hobi saya banyak. Kalau nggak salah yoga sama melukis juga ya? Definitely. Masih dilakukan di tengah kesibukan yang banyak?
Actually, I feel like I always have a lot of free time. Oh, di tengah padatnya agenda. Yeah, I never feel like I'm very busy. The reason being is because I have an incredible team that really is in line with our vision and they support all of our business activities. And in regards to hobby, I think that I always believe that life should be a balance. So, of course, yoga, I love to paint, I also love to write oftentimes, and then of course traveling, you have to at least give yourself some time to reflect. And it's through these hobbies that you really are thinking a lot about the business itself. Oke. And you're thinking, okay, what can I do better? So in this free time, actually, it's such a great time for us to really reflect, but to also grow. Oke, dan itu adalah intinya mencari keseimbangan antara kesibukan bisnis dan juga hobi seperti itu ya, Iya. Gita. Apa sih sebetulnya tantangan bagi pengusaha muda di era seperti sekarang? Kita akan membahas mengenai hal itu, Gita, dan nanti juga saya akan bergabung bersama narasumber yang tadi sudah saya hadirkan. Tetaplah bersama kami di Sri Kandi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. I think for me mungkin just to keep being curious and to keep learning, like read a lot as much as you can, talk to people, always learn from anyone, then it also makes you have a lot of different perspectives.